Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini berkaitan dengan work system framework. Nah, jadi ini adalah salah satu jenis pemodelan dari kerangka kerja yang bisa digunakan selain waterfall. Nah, untuk work system framework itu sendiri dikembangkan oleh Stephen Alter. Nah, jadi sudah lama digunakan dan pada dasarnya work system framework ini adalah untuk kerangka kerja yang dibangun berdasarkan asas bisnis. Nah, tentu ini akan mengarah kepada teknologi dan informasi. Selain itu juga work system framework ini mudah dipelajari dan mudah digambarkan dan bisa terlihat antara koordinasi satu sistem dengan sistem yang lainnya. Nah, ini merupakan gambar dari work system framework model. Dan kalau kita ingin membuat suatu kerangka kerja sistem, tentu harus mengikuti elemen-elemen yang ada. Nah, yang paling pertama itu kalau kita kerucutkan seperti piramida, yang di paling atas itu adalah customer. Nah, jadi kita bisa mengetahui kalau nanti membuat kerangka kerja, customernya siapa. Yang kedua, produk dan service. Produk dan service ini kira-kira apa layanan yang akan kita berikan terkait dengan sistem yang sudah kita bangun. Proses dan activity. Biasanya proses dan activity ini digambarkan dalam bentuk UML atau use case diagram, flowchart, dan lain sebagainya. Sehingga bisa kelihatan para pengguna kira-kira nanti bagaimana cara menggunakan sistemnya. Nah, atau blueprint. Blueprint itu biasanya sistem yang udah jadi yang kemudian dipaketkan dengan sistem tersebut. Contohnya kalau misalnya ada buku panduan pengguna dan lain sebagainya. Partisipan ini adalah orang yang berkoordinasi langsung dengan sistem. Begitu juga dengan informasi, terkait dengan informasi apa saja yang diperoleh dari layanan sistem yang digunakan. Kemudian teknologi yang digunakan apa. Nah, teknologi yang digunakan itu berbasis apa. Baik itu secara teoritis dan prakteknya harus dijelaskan di teknologi ini. Nah, salah satu teknologi itu biasanya berbasis web, desktop, mobile, dan seterusnya. Nah, ini adalah penjelasan terkait dengan work system framework secara keseluruhan. Jadi, customer dulu. Customer itu pelanggan ya, yaitu orang-orang yang mendapatkan akses langsung dari produk dan layanan yang dihasilkan. Nah, jadi kalau misalnya sistem informasi penjualan berarti customer-nya adalah pembeli begitu. Nah, jadi produk dan layanan itu apa saja yang dihasilkan dari sistem. Misalnya dalam sistem web kita buat sistem informasi penjualan tadi ada form data pelanggan, form data produk. Nah, itulah layanan kita. Jadi kalau bahasa sederhananya, layanan itu adalah menu yang ada di dalam aplikasi kita. Nah, jadi salah satu identifikasi produktivitas dari sebuah layanan itu semakin banyak layanan yang dihasilkan, maka semakin baik aplikasi tersebut. Nah, jadi nanti kalau membuat sistem informasi atau membuat sebuah aplikasi, buatlah manfaat yang banyak sehingga di situ bisa kita lihat aplikasinya ini efektif atau tidak. Selanjutnya ada proses dan aktivitas. Proses dan aktivitas ini adalah cara kerja sistem. Cara kerja sistem itu bisa menggunakan UML yang saya katakan tadi. Jadi gambaran sistemnya seperti apa dan kemudian bagaimana cara menggunakannya. Partisipan adalah orang yang bekerja. Nah, jadi kalau dari sistem informasi penjualan customer-nya adalah pembeli, maka partisipannya adalah penjual atau adminnya begitu yang menggunakan aplikasi tersebut seperti itu. Nah, jadi misalnya lagi contoh kayak sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru. Partisipannya siapa? Ya admin, front office. Nah, customernya siapa? Calon mahasiswa baru seperti itu. Nah, selanjutnya ada informasi. Informasi ini adalah yang berkaitan dengan teknis pekerjaan dari layanan yang kita gunakan. Nah, dan terakhir adalah teknologi, yaitu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sistem.
seperti itu. Nah, lanjut terkait dengan lingkungan pengembangan. Jadi di dalam work system framework ini ada lingkungan pengembangan yang ada 3 ya. Yang pertama environment. Environment itu biasanya mempengaruhi tercakup dengan lingkungan aplikasi. Contoh misalnya kalau di web itu domainnya apa, hostingnya apa, nah seperti itu. Atau akses yang digunakan. Ini misalnya lokal atau tidak, multi user atau tidak. Nah itu namanya environment. Kemudian infrastruktur ini biasanya mencakup tentang informasi dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Contoh misalnya kalau kita buat aplikasi, apa saja alat-alat yang harus kita gunakan. Misal kalau web, berarti kita harus pakai Dreamweaver, kita pakai browser dan lain sebagainya. Pak, saya mau buat sistem berbasis desktop. Nah, infrastrukturnya yang pertama apa? Microsoft Access, VB dan lain sebagainya. Pak, saya mau buat robotika, ya berarti ada mikronya, ada Arduino-nya, ada alatnya, sensornya dan sebagainya. Nah, itu infrastruktur namanya. Dan kemudian strateginya. Kalau strategi itu adalah bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau pembuat aplikasi untuk mengembangkan sistemnya lebih baik ke depan. Nah, kalau di dalam waterfall kemarin ada perbaikan. Nah, perbaikan atau upgrade. Kalau di system framework ini ada namanya strategi. Nah, strategi ini bagaimana membuat aplikasi ini berjalan ke depan itu lebih optimal dan lebih baik. Nah, seperti itu. Ini ada 3 lingkungan yang bisa digunakan di dalam work system framework. Yang pertama adalah lingkungan sistem atau environment, kemudian infrastruktur, dan terakhir adalah strategi. Nah, selanjutnya saya akan beri contoh bagaimana penggunaan work system framework berdasarkan studi kasus. Contoh misalnya, saya mau buat sebuah judul sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru. Nah, dalam sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru ini kita tentukan dulu pelanggannya siapa atau customernya. Jadi kalau mahasiswa baru itu yang daftar berarti adalah calon mahasiswa. Nah, di dalam produk dan layanannya. Jadi di dalam sistem informasi ini kita buat kira-kira apa aja menu yang ada di dalam sistem informasi pendaftaran. Menu itu yang kayak gini, home, insert, page layout dan lain sebagainya. Jadi misalnya ada menu data pendaftaran, menu data pembayaran, menu data profil institusi, ada menu saran dan lain sebagainya. Jadi menu-menu yang ada di dalam sistem itu. Nah, proses dan aktivitinya nanti digambarkan dalam bentuk UML. Nah, UML itu bisa dengan menggunakan use case diagram dan bisa juga menggunakan flowchart. Nah, nanti flowchartnya digambar. Jadi kalau nanti ada tugas terkait dengan prosesnya nanti jelaskan pakai flowchart. Nah, nanti untuk contoh UML-nya nanti saya kasih ya. Nah, jadi nanti langsung saya kirimkan saja contoh dari use case-nya. Partisipan, sertanya. Ya, siapa yang melayani calon mahasiswa? Yang melayani calon mahasiswa adalah admin atau staff front office.
Staf informasi. Staf informasi ya, kalau di kampus kita itu adminnya disebut dengan staf informasi. Nah, itu dia. Jadi yang melayani calon mahasiswa. Informasi. Nah, informasi ini penjelasan berkaitan dengan produk layanan tadi. Contoh misalnya, menu pendaftaran. Nah, jelaskan informasinya apa. Jadi, menu ini digunakan untuk melayani calon mahasiswa baru dalam melakukan pendaftaran. Oke. Kemudian menu pembayaran nih kan. Jadi sebanyak apapun produknya maka sebanyak itulah informasinya. Jadi kalau misalnya di produk ini ada 1, 2, 3, 4, maka informasinya juga harus ada 4 seperti itu. Nah, jadi contoh misalnya tadi menu pendaftaran, menu pembayaran sekarang. Menu pembayaran merupakan menu yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran uang kuliah pada cicilan awal atau uang pendaftaran. Seperti itu dan seterusnya. Jadi kalau ada 5 lah informasinya. Nah, teknologi yang digunakan. Nah, teknologi. Jadi sistem kita ini berbasis apa? Ya, tentunya bisa berbasis web, mobile. Nah, seperti itu. Jadi nanti buat di sini web dan mobile. Seperti itu. Ini penjelasan terkait dengan Work System Framework. Jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.